Ghazali, Ilma Al-Sari, Ilmi Mardiana, Lestari, Lulu Ambarwati, M. Asrori Khosim, Muhammad Lafri, Muhammad Mustafa. Materi kita bab 7 ya? Baik, di sini Mbak akan mengulas sedikit materi kita minggu lalu, yaitu bab 6 Daulah Umayyah di Andalusia. Mbak akan menjelaskan sedikit materi tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Yang A itu ada sejarah lahirnya Daulah di Andalusia. Andalusia ditakutkan oleh umat Islam pada masa Daulah Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Ada 3 pahlawan yang paling berjasa. Yang pertama itu ada Tariq bin Malik, ada Tariq bin Ziyad, dan ada Musa bin Nusair. Terus yang ke B, ada perkembangan peradaban masa Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Ada 2 perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama itu ada bidang pembangunan, dan yang kedua ada bidang ekonomi. Terus yang C, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Perkembangan ilmu pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu ada, yang pertama ada ilmu filsafat, yang kedua ada ilmu kedokteran, dan yang ketiga ada ilmu fikih, yang keempat ada ilmu matematika, yang kelima ada ilmu astronomi, dan yang keenam ada ilmu sejarah. Terus yang ke D, kemunduran Daulah di Andalusia. Ada 4 faktor penyebab kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama itu ada konflik Islam dengan Kristen, ada sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, yang ketiga tidak adanya ideologi pembersatuan, yang keempat ada kemerosotan ekonomi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah di Baghdad. A, ada sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Pembentukan Daulah Abbasiyah berjalan pelan namun pasti. Daulah ini terbentuk diawali oleh Ali bin Abdullah bin Abbas yang memimpin gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia segera menyusun gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, kepemimpinan diambil oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Fase ini disebut dengan fase pendirian dan pembentukan organisasi. Abdul Abbas As-Saffah bin Muhammad diangkat menjadi khalifah pertama di Bani Abbasiyah pada tahun 705 Masehi. Tetapi dia hanya berkuasa selama 4 tahun 9 bulan dan ia meninggal di kota An-Nabar pada tahun 705 Masehi, dan berakhirlah masa kekuasaannya pada tahun tersebut. Fase ini disebut dengan fase pengukuhan sekaligus fase wilayah kekuasaan. Terus yang ke B, ada Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Ada 37 khalifah yang memerintah dalam kurun waktu 5 abad selama Daulah Abbasiyah berkuasa. Dari yang pertama ada siapa? Abu al-Abbas As-Saffah. Ya, nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ali. Dia memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, budi pekerti yang baik. Terus yang kedua itu ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu al-Zafar al-Mansur, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Usia yang masih tergolong muda, ia tampil menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda Daulah Abbasiyah pada saat itu. Yang ketiga itu ada Harun al-Rashid. Dia lahir di Rai pada tahun 140 Hijriah atau 766 Masehi dan wafat pada tahun berapa? 193 Hijriah atau 809 Masehi. Tempat itu ada Abdullah al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, penerjemahan buku-buku berbahasa asing mulai muncul. Al-Ma'mun juga mendirikan sekolah, salah satunya adalah lembaga pendidikan
yang ia dirikan adalah Baitul Hikmah. Terus yang C, ada perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berhasil menjadi pusat peradaban dunia di masa itu meliputi apa aja? bidang sosial budaya, bidang politik dan pemerintahan, bidang militer, bidang ekonomi, Dari atas seniman dan penjangga, ulama dan fuqaha serta tukang dan petani. Terus yang kedua itu ada bidang politik dan pemerintahan. Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, sistem pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda menyesuaikan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan. Berikut penjelasan secara singkat mengenai sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah itu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Terus yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah itu ada ilmu filsafat, ada ilmu kedokteran, terus yang C ada ilmu matematika, yang ketiga ada ilmu astronomi. Terus yang ke E, kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada gaya hidup mewah di kalangan penguasa, terus yang kedua ada dominasi bangsa Persia dan Romawi, terus yang ketiga ada serangan tentara Mongol. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Mbak yang balik bertanya ya. Sebutkan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. bidang sosial budaya, bidang politik dan pemerintahan, bidang militer, dan bidang ekonomi. Jika perkembangan ilmu pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi yang Mbak sampaikan pada pagi hari ini? Baik, di sini Mbak akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 7 Daulah Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama itu ada sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. B ada Khalifah Daulah Abbasiyah. Ada 4 khalifah. Yang pertama itu ada Abu Abbas As-Saffar, ada Abu Az-Zafar Al-Mansur, yang ketiga ada Harun Al-Rashid, yang keempat ada Abdullah Al-Ma'mun. Terus yang C ada perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada bidang sosial budaya, ada bidang politik. Di sini Mbak ada kuis itu yang berbentuk kayak gini. Nah terus dibagi 4 kelompok, satu kelompok 5 orang. Sistemnya kan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Nah terus ganti-gantian isinya, yang bisa di sini nanti Mbak kasih nilai tambah. Mbak kasih waktu 10 menit untuk membaca ulang materi yang Mbak sampaikan tadi. Lagi ngomong maju. Gelap,
kali